Selamat menikmati cerita spesial Ramadan di Bunki Storyland. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kapan kalian terakhir membaca buku selain buku teks pelajaran sekolah? Dari bacaan itu, apa saja yang sudah kalian praktekkan? Misal, kalian sudah membaca cerita tentang Fulan yang suka berkebun, lalu kalian mulai belajar berkebun. Nah, hari ini Bunki Storyland akan bercerita tentang pengalaman Nila bahwa ilmu bermanfaat tidak pernah luntur. Ibu Nila diundang PKK desa untuk memberi pelatihan cara mengolah menu sehat dengan menggunakan bahan-bahan yang ada di sekitar. Bertepatan hari ini, ayah harus ke kampus untuk mempresentasikan proposal penelitian. Daripada sendirian di rumah bersama Elbon, Nila ingin bertemu teman-temannya di desa kaki gunung. Ia membawa 20 buku cerita untuk dibaca bersama-sama dengan teman-temannya. Mereka turun bersama dengan menaiki mobil dari kampus yang menjemput ayah. Hari masih sangat pagi ketika ibu dan Nila sampai di desa yang terletak di kaki gunung. Buku-buku Nila ada yang menceritakan para nabi dan sahabat, kisah-kisah inspiratif kepahlawanan, cerita science fiction, dan buku-buku menarik lainnya. Bahkan, banyak buku yang sudah Nila baca berulang-ulang. Nila dan anak-anak menuju ke tepi sungai, yaitu tempat favorit untuk berkumpul, bercengkrama, saling bertukar cerita, mengikuti pesantren online, dan sekarang untuk membaca cerita-cerita dari buku milik Nila. Selama membaca, kadang-kadang mereka mendiskusikannya dengan suara lirih. Ada yang menyela temannya dan menunjukkan halaman yang menarik dari buku bacaannya. Ada juga yang pindah tempat duduk agar bisa membaca lebih nyaman lagi tanpa gangguan teman. Tiba-tiba, mereka dikejutkan oleh 3 anak yang berebut buku. Pram belum selesai membaca ketika 2 temannya berusaha meminjam buku itu. Tentu saja Pram menolak. Karena itu, kedua temannya memaksa dan berusaha merebutnya. Pram terus berusaha menjauhkan tangannya dari mereka. Hingga kejadian tidak terduga memecah konsentrasi semuanya. Pram dan kedua teman yang terus memburunya tercebur ke sungai. Situasi kian pecah saat terdengar suara pekikan anak-anak lainnya. Semua pandangan tertuju pada ketiga anak yang sekarang berada di dalam sungai. Bukan hanya badannya yang basah, tetapi buku di tangan mereka juga basah. Mereka bertiga saling berpandangan. Lalu tatapan mata mereka beralih ke Nila. Wajah mereka mendadak pasi karena takut. Sedangkan wajah Nila berubah merah menahan kesal dan marah. "Bukuku!" teriaknya dengan lantang. "Mengapa lama-lama di situ sih?" Suara Nila sangat lantang hingga membuat semua teman-temannya kaget. Pram, Ranu, dan Bisma segera keluar dari sungai. Mereka menyerahkan buku yang basah ke Nila. Nila sangat sedih dan menangis. Ketiga anak itu juga merasa sangat bersalah. Berulang kali mereka meminta maaf. Namun, Nila tidak bisa mengatakan sepatah kata pun. Teman-teman lainnya berusaha menghibur. Mereka menemani Nila hingga Nila tenang. Nila menjemur buku-bukunya yang basah dengan menggantungnya di ranting pohon. Pram dan kedua temannya terus meminta maaf. "Mengapa harus berebut? Kan bisa gantian baca. Sekarang malah gak bisa baca buku itu." "Emang buku itu cerita tentang apa sih?" tanya Shena. Saat Pram akan menceritakannya, Nila memotong. "Untung aku ingat semua cerita di buku-bukuku," katanya ketus. Hatinya masih sangat kesal.
Kamu juga ingat cerita yang ada di buku-buku yang basah itu? Untuk meyakinkan teman-temannya, Nila menceritakan isi buku itu. Wah, bagaimana cara kamu mengingatnya? Tanya Bisma. Karena aku membaca berulang-ulang dan aku telah mempraktekkan beberapa pesan cerita itu. Jelas Nila. Iya ya, kalau baca cerita berulang-ulang, pasti kita sangat mengingatnya. Tapi kalau kita nggak punya bukunya, bagaimana mau membaca berulang-ulang? Ujar Ranu. Bukan hanya membaca berulang-ulang, tapi juga mempraktekannya. Sebenarnya, meskipun tinta di buku itu luntur karena air sungai, ilmu dan pengetahuan yang ada di dalamnya tidak akan hilang kok. Perkataan Nila membuat teman-temannya merasa lega meskipun mereka tetap harus mempertanggungjawabkan buku yang basah itu. Apakah teman-teman punya pendapat yang berbeda dengan Nila? Coba sampaikan dan diskusikan dengan orang terdekat kalian. Kalian pasti punya alasan bagus dan kuat pada perbedaan alasan itu. Jadi ajak mereka untuk menonton episode selanjutnya ya. Oh ya, subscribe dan bunyikan lonceng notifikasinya ya, supaya kalian tidak ketinggalan cerita seru episode berikutnya. Jika kalian suka dengan cerita ini, klik tombol like ya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.